Jadi bukan sebelum. Jadi Agnes ini sombong banget gitu. Dia nggak mau urusan bawah-bawah, dia main atas aja gitu loh. Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kelvin. Kita bahas lagi yang lagi viral guys, yaitu tentang Agnes Mo. Yang di sini Ahmad Dhani tetap sindir Agnes Mo ya guys ya. Nah kita lihat beritanya seperti apa guys dari Agnes Mo guys. Berarti menurut lu Agnes salah? Waduh. Salah menurut gue jelas. Menurut lu salah? Salah. Tapi dia mengatakan Bukan kan menurut saya loh ya. Iya. Bukan menurut saya, Tapi menurut hakim. Menurut hakim. Iya. Tapi kan buktinya kemarin ada dari DJKI mengatakan ini nggak benar begini Nah, caranya. Jadi harusnya kan begini loh. keributannya di atas. Begini nih. loh, begini. Gini ya. Gue nggak belain Lu tahu mana-mana yang ya. salah siapa? Yang salah siapa? Yang salah Agnes tidak hadir di pengadilan. Waduh. Kan di luar negeri, Bro. Loh, ya. Ya kan ini kalau dia nganggap ini penting, dia harus datang dong. Emang dia tur dunia. Kalau ada di pengadilan nggak jadi salah. Loh, artinya kalau dia datang ke pengadilan, ya instead of omon-omon di podcast lu ini, gua Ya. sebut Agnes di sini tuh omon-omon doang. Jangan malah pakai kata omon-omon. Ngapa? Waduh. Dibilang omong-omong guys. Apa? Jadi Agnes itu cuma omon-omon di podcast lu. Nah, Ya, karena apa? Karena semua yang diomongin itu tidak ada buktinya. Waduh guys, kalian sependapat nggak dengan Ahmad Dhani guys? Tulis di kolom komentar. Kita lihat berita selanjutnya ya. Satu-satunya cara orang bisa ngomongin kamu di belakang adalah karena mereka ada di Kasih sindiran pedas buat ini mereka. Orang dia telepon sama salah satu naga kok. Saya telepon sama salah satu. Waduh, Ahmad Dhani, Agnes ini sombong. Dia telepon salah satu naga apa naga bonar. Naga. Telepon saya. Asik. Saya nggak ada Itu takutnya. setelah putusan. Setelah putusan ya. Jadi bukan sebelum. Jadi Agnes ini sombong banget gitu. Dia nggak mau urusan bawah-bawah, dia main atas aja gitu loh. Iya, ya mungkin dari awal mungkin mikirnya ntar bisa gua atasin lah ini. Iya. Mungkin ya. Mikirnya mungkin seperti itu. Dan aku terus terang sama naga itu, aku terus terang, ini Agnes yang salah kok. Ya kalau Agnes mau ini ya selesai, minta maaf aja, damai selesai kok. Jangan kita dipaksa untuk ngikutin apa kata Agnes. Dari pribadi Mbak Agnes, apa yang diharapkan, apa yang diinginkan Mbak Agnes sendiri terkait dengan ini? Apakah minta biar nggak di Nanti tanya aja. Ya, nanti tanya aja. Kan kita Waduh. Dhani Agnes guys. Cantik banget dong di sini tuh. Keren banget panggung gitu di sini tuh. Mudah-mudahan Agnes bisa ngeluarin single lagi ya. Album Indonesia Balat. Kelar udah kalau misalnya Agnes ngeluarin Sekarang? ini ya guys ya, ngeluarin single ya, balat, lagu-lagu balat Indonesia gitu ya. Kelar. gue mau nanya sama lu juga nih. Oke. Tapi kan sekarang kalau kita bicaranya copyright ya, Jadi kalau kalau kita bicaranya copyright ya, YouTube tuh juga ada copyright. Ente motong video gue kemana-mana nggak minta izin gue. Lupa gua berarti ya. Berarti nggak Lupa. nama gue nggak ditulis, ya kan kredit Oh, nggak di ditulis. Instagram. Iya, Instagram kan? iya. Iya. Tapi kan orang udah tahu kalau itu lu. Dong, ya udah. Nggak bisa gitu dong. Gimana? Emang ada undang-undangnya? Ada undang-undangnya. Oh, ya lu tuntut gua lah. Kan gak apa kan? Iya. ekspresi dari Ari Bias kayak bingung gitu loh guys dia. Bilang aja pengen translasi Ari Bias. Coba dia yang manggung di Amerika, nggak mungkin ada penonton sebanyak ini. Tapi herannya selalu big, udah go internasional kan. We found more Agnes Mo biggest fan katanya. Ini siapa yang nulis? That's gonna be on your body like the rest of your life. Are you sure you want? Positive, I I promise. even have my own signature on my body. Long story short, this amazing yet crazy man over here somehow wants a tattoo of my signature. Are you sure? Oh, look at that. That's so cool. Thank you. Gila loh, demi Agnes Mo dia ditato loh guys. Mantap. Gila, badas banget ya. Fans berat tuh. Ketika Mas Lagu Cinta Mati 10 tahun tanpa izin. Jadi kok bisa saya bilang dia 10 tahun nyanyiin lagu Cinta Mati, ya, tanpa izin. Betul.
tanpa terima kasih. Betul. Ya kan, kalau Tanpa dia memang udah sepotong baca roti. undang-undangnya, tanpa sepotong roti setiap lebaran. Betul. Ya kan? Tanpa duit apalagi. Waduh. Ya kan? Tanpa duit apalagi. Royalti enggak, izin enggak, terima kasih enggak, semua enggak. Betul. Lalu saya cuma minta kecil aja lah. Udah deh saya lupain semuanya 10 tahun. Betul. Saya cuma minta video aja dukungan kepada saya dan partai saya Gerindra. Wah, itu aja beratnya setengah mati. Itu aja beratnya setengah mati, Bang. Aneh ya. Oh, Emang berarti beneran memang sih. minta video dukungan itu adalah bentuk pelunasan 10 tahun nyanyi lagu itu tanpa izin gitu ya Mas ya. Gue sih nggak tahu ya permasalahannya tuh sampai mana. Gue Ya jadi aku pertanyain ya guys ya, kenapa baru sekarang? Dan aku lihat ya, Agnes Mo itu saat live tuh jarang banget menyanyikan lagu Cinta Mati, karena itu lagu duet guys. Jadi jarang banget ya menyanyikan lagu Cinta Mati ya, karena itu lagu duet ya. Yang aku tahu gitu loh guys, jarang banget gitu ya. Ya sekali ada pun pada zaman itu tuh ya pasti bareng sama Ahmad Dhani, nggak mungkin sama orang lain gitu loh guys. Aku nggak pernah lihat Agnes nyanyi sama orang lain gitu ya, kecuali duet sama Didi DJ yang ada di kasetnya gitu ya, sama Dhani gitu loh guys. Nah kita lihat lagi selanjutnya. Ya, Agnes Mo itu dia ngaku melurut ya. Dia tidak bisa membayar 1,5 miliar dan dia ngaku melurut tapi dihujat oleh Rere Jelita di Kampuang nan jauh di Mato ya. Nah, itu lewat di timeline aku. Jadi harus gua bahas banget ini. Raja Bangsawan Satria Mulia Pataudi turun gunung untuk membahas ini, untuk meluruskan ya. Jadi gini, kalau misalnya seorang Agnes itu dia mengaku bahwa enggak, gua nggak mau bayar 1,5 miliar karena gua melurut, wajar itu. Karena gini, rakyat jelita pikir itu kan artis, jatuhnya gini ya. Agnes itu kan kalau ke luar negeri dia ngeluarin modal. Nah, jangan kalian kira dapat duit. Paham ya? Kecuali kalau dia show-nya di mana? Di Konoha. Oke, dia dapat pemasukan. Nah, pemasukan ini, tapi kan itu dia putar untuk modal dia ke luar negeri, ya kan? Jadi kalau dia merasa dia pas-pasan kurang, itu wajar. Tapi kan dikira rakyat jelita ini, kalau artis di Konoha ini banyak duit. No, lu pikir banyak duit karena lu di Kampuang, rakyat jelita, ya kan? Tidak terjun di dunia entertain. Kalau aku itu udah terjun di dunia entertain, bersirkel dengan manajemen artis, rekan-rekan artis, sama orang IO, sama orang keuangan di film, makan bareng, nongkrong bareng. Jadi di sebelum-sebelumnya, jadi aku tahu hitungannya, matematikanya itu gue tahu pemasukan berapa, pengeluaran berapa, apalagi pengeluaran di Jakarta ini 10 kali lipat dari pengeluaran orang kaya di kampungmu. Catat lo ya. Nih. Hitungan biaya hidup di Konoha ini kalau untuk kalangan pengusaha, politik, sama artis itu sama dengan 10 kali lipat dari biaya hidup orang kaya di kampungmu. Beda lo ya, jangan samain. Termasuk gaya hidup gue itu ya 10 kali lipat daripada orang kaya di kampungmu. Udah pasti itu. Kalau lu mau kayak gue, nggak bisa guys. Kalau kalian rakyat jelita ke Jakarta pasti tinggalnya di petakan, di kos-kosan, kamar di luar pakai kipas angin. Kalau gue kan di Jakarta enggak. Gue di Jakarta tinggal di rumah 3 lantai di Ragunan. Di Jakarta ini kendaraanku 3 dan aku udah 18 kali ke luar negeri 11 negara. Yang untuk berada di posisi itu, gue harus berada di circle kelas menengah ke atas dong. Ya kan? Kenapa? Karena kelas kalangan menengah ke atas inilah yang bisa membuat aku naik dulunya ya, 12 tahun lalu gitu. Karena dulu aku ke Jakarta itu 0 sampai aku bisa punya AC aja di rumahku 6, rusak 2. Ayo ambil itu ya rakyat jelita. Tapi kan kalau rakyat jelita ini so tahu. Jadi kalau Agnes itu tidak mau mengeluarkan 1,5 miliar, ya karena dia mikir daripada 1,5 miliar ini aku keluarkan, mending aku buat album baru, mending aku beli lagu baru dari pencipta, begitu kan, sayang begitu. Nah jadi kalau misalnya kalian bilang ratusan miliar, kalau harta Agnes ratusan miliar cuy, seperti yang itu, apalagi media lokal asal-asal tulis aja, nggak disurvei pajaknya, nggak dipajang lagi isi rekening dan asetnya, nggak ada detailnya. Kalau ratusan miliar, nggak usah kan ratusan miliar, itu aja dokter yang ngeluarin 4M buat kasus pemerasan
4M aja dia bisa keluarin, karena itu aja hartanya nggak sampai ratusan miliar. Nah, ini Agnes katakanlah ratusan miliar. Kalau Agnes Kismin, enggak, aku nggak percaya. Tapi kalau aku nggak bilang Agnes Kismin, no. Kalau baju itu bisa sponsor, kalau misalnya pakai brand ini bisa sponsor, bisa beli juga gitu. Tapi kalau sampai ratusan miliar, itu rakyat jelita itu terlalu halu ya, rakyat jelita. Kalau tadi Beyonce, Shah Rukh Khan, artis kelas dunia, hartanya triliun wajar karena entertainmentnya dibeli di seluruh dunia, konsernya keliling dunia. Tapi kalau artis konoha ke luar negeri itu, dia kan di luar negeri emang lu pikir pakai apa? Sewa apartemen harganya 50 kali lipat daripada harga di Jakarta, sewa mobil kemana-mana untuk personal branding, ya kan? Bayar makan, bayar lagi sekolah komunikasi dan sekolah model atau public speaking di sana, berapa lagi harganya, terus baju-baju, koper, pesawat, bolak-balik. Jadi pengeluarannya itu tinggi banget. Nah, jadi kalau dikurang-kurangnya ratusan miliar itu halu. Terus kalian kalau mikir Agnes nggak bisa bayar, terus kemudian kata-kata kalian nggak terima si Agnes ngaku melurut. Kalau gue wajar ya, Agnes nggak melurut, tapi kalau ngepas iya, karena dia harus mempertimbangkan pengeluaran dia di Amerika. Karena kan kalau di Amerika dia keluar modal, kalau di Konoha baru dapat duit. Kecuali kalau dia udah kelasnya Beyonce, Taylor Swift, Lady Gaga, wah iya. Itu sekali konser, sekali ngalbum meledak di dunia, penghasilan triliun. Makanya harta mereka bisa sampai 15T, 17T. Nah, jadi rakyat jelita jangan menghujat dia, karena kalian itu menghujat dia karena kalian pikir orang banyak duit banget. Pengeluarannya cuy, pengeluaran kita ini di Jakarta, apalagi pengeluaran orang di luar negeri, itu tidak sedikit rakyat jelita seperti kalian. Kalau kalian cukup 3 juta, 4 juta per bulan, lah aku aja 4 juta cuma cukup makan 4 hari di Jakarta, apalagi Agnes yang ke luar negeri. Jadi jangan kalian bilang kalian hujat-hujat dia. Udah ada semuanya, udah ada random pemasukan pengeluarannya. Ini gua bukan menghujat Agnes, tapi ini lebih membela, tapi dengan cara nalar logika dan fisika kimia. Karena aku tahu matematika, fisika kimia orang kampung ini kan parahnya minta ampun. Makanya kebanyakan orang menengah ke atas tidak mau bersikap dengan apalagi di kota bawah, kalangan bawah, karena kami ngomongnya udah sampai Qatar, sampai Afrika, lu ngomongnya masih di kandang kambing, masih keluar rumah ngelihatnya jalan bolong, masih di kampung-kampung naik motor kena debu. Beda lah, kalau gua kendaraan 3, kulit kena AC mobil, semulus bulu angsa. Nah, menurut pendapat kalian gimana nih setelah melihat berita dari Agnes Mo, dan di sini ada tanggapan dari Satria Mulia ya, buat tulis di kolom komentar seperti biasa. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe UKKP dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.